Kalau bicara Islam tidak bicara politik, saya kasih ayat politik satu karung. Kesel saya ini. Kiai yang tidak baik ada. Ini sudah hadis. Ma min qaumin illa wa fihim as-solihun wa tolihun. Tidak ada satu kaum kecuali di dalamnya ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Tidak semua orang Madura jadi kiai. Orang Madura yang nyopet juga ada. Tapi jangan dikatakan semua orang Madura copet. Itu yang nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana yaitu Kiai Haji Syukron Makmun dalam menyebutkan dalil-dalil politik, sehingga ini kalau kita lihat adalah yang memang yaitu yang tokoh-tokoh agama yang melarang, yaitu UAS Ustadz Abdul Somad, yaitu dalam Bertabali Akbar. Lebih baik mendengarkan bagaimana ceramah Kiai Haji Syukron Makmun dalam menyampaikan ceramahnya. Nah, mari kita simak apakah berpolitik itu boleh atau tidak, bagaimana, apakah ulama itu tidak boleh berpolitik sehingga anda unsur politik langsung diusir, langsung ditolak, apakah harus begitu? Apakah ulama ini tidak boleh berpolitik, ada unsur politik? Maka ayo kita simak video Kiai Haji Syukron Makmun. Kalau minta ayat politik, minta sama saya kasih satu karung. Kalau bicara Islam tidak bicara politik, saya kasih ayat politik satu karung. Kesel saya ini. Lah iya, alangkah indahnya. Innallaha ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Amanah itu jabatan. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat ketua DPR. Serahkan jabatan ini ila ahliya yang profesional. Bagaimana Pak Arifin? Bagus nggak Islam ini? Kesel saya ini. Tapi walau kesel masih tersenyum Pak Arifin ya. Nggak marah-marah saya, nggak. Ya, masih apa? Masih tersenyum saya ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara kalian, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. La yajrimannakum sa'na qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu pada satu kelompok, satu kaum, saya mendorong engkau untuk tidak berbuat adil. Karena engkau benci pada kaum itu, sehingga kau tidak berbuat adil. Dilarang oleh Al-Quran. Walaupun musuh, tetap kita berbuat adil kepada musuh. Islam. Maka perlu kita ini sekarang menampakkan peradaban Islam di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Maka saya tampakkan peradaban Islam ini. Inilah peradaban Islam. Anda mau beli, alhamdulillah. Anda tidak beli, alhamdulillah. Wa ma alaina illal balawul mubin. Betul? Betul? Ini saya tawarkan, ini peradaban Islam. Alangkah indahnya peradaban Islam itu, yang meletakkan hukum manusia depan hukum itu sama. Bukan ahli-ahli hukum dari Amerika Serikat, bukan ahli hukum dari Eropa, bukan ahli hukum dari Jepang, bukan ahli hukum dari Jerman, bukan ahli hukum dari Australia. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mazumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Mengapa bingung? Ini anaknya orang besar, anaknya orang berjasa, masa anaknya mau dipotong tangan?
Diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama sampaikan sama Rasulullah, ini anak yang nyolong, anaknya orang gede, anaknya orang berjasa. Apakah ada hukum selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar usulan Usama ini, Rasulullah berdiri, ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur orang-orang negara-negara sebelum kau dahulu. Mengapa negara itu hancur? Idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka semua tutup mulut padahal dan melindunginya. Wa idza saraqa fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau orang yang nyolong rakyat kecil, dia teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor masih bisa simpang siur di hotel, masih ada kok. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Ipin kemajuan sudah ada di bidang hukum ini, tapi masih ada itu. Nah, apa sabda Rasulullah ketika itu? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadah. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak perlu anak Nabi. Subhanallah, subhanallah. Alangkah indahnya peradaban Islam dalam pengadilan ini. Tidak ada tebang pilih yang meletakkan manusia depan hukum, sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadah. Tapi mendengar pidato saya jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti tamat dari keluar di sini keliru. Kata Nabi, Fatimah nyolong. Loh, ini yang mendengarkan ngantuk ini. Lau. Tidak nyolong Fatimah. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Masih banyak ayat-ayat politik yang lain, Pak. Mayyastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa wassul li ra'yati haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu rakyat, pemimpin itu haram masuk surga. Subhanallah. Doakan pemimpin-pemimpin yang mati yang ada ini. Hei pemimpin, saya doakan kau jangan mati dulu sebelum kau penuhi janji-janjimu ketika kampanye dulu. Penuhi janjimu, kau mati boleh. Kasihan kalau dia belum penuhi janjinya terus mati. Haramat alil jannah. Subhanallah. Hadis politik. Man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fasquq alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pejabat-pejabat pemerintah yang semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Tapi kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Setan itu. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Persulit, peras duit rakyat dengan mempersulit urusan itu. Ini bukan politik Islam. Politik Islam kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Barang siapa yang mempersulit urusan umatku, nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Masya Allah, masih banyak ayat-ayat politik. Saya kira cukup sekian saja. Ya, saya kira sekian saja. Saya cerita tentang Dr. Khaidam Khalid, tentang pribadi saya itu. Maaf kalau saya menyampaikan itu. Sebenarnya saya itu pada orang lain tidak pernah cerita tentang Pak Idam memanggil saya ke Jakarta untuk membantu beliau, itu tidak pernah saya cerita. Ya pokoknya saya bersama Pak Idam gitu sajalah. Orang-orang tahunya saya bersama Pak Idam gitu saja. Itu baru sekarang saya ceritakan ketika saya wisuda pertama kali di itu namanya waktu itu, sekarang sudah nggak ada ya. Dulu kalau kuliah 3 tahun itu dapat gelar sarjana muda, Bachelor of Art. Nah itu sekarang sudah tidak ada. Kalau kuliahnya selesai sampai 8 semester,
Itu waktu itu gelarnya bukan S1, Dr. Andes DRS. Nah, saya waktu itu wisuda sarjana muda, yang kebetulan wisuda kayak Dr. Idham Holid. Lalu saya untuk ke Jakarta membantu beliau. Ya tentu saja yang ngajak itu Ketua Umum PBNU, yang ngajak itu Menteri Negara, siapa yang tidak mau? Tentu mau. Inilah kemudian saya ceritakan tentang agama. Marilah kita yang sedang main ini bermainlah yang baik. Ya, jadi tentara-tentara yang baik, jadi polisi-polisi yang baik, jadi ustadz-ustadz yang baik, jadi kiai-kiai yang baik. Iya kan? Apa-apa kiai tidak baik? Ada. Polisi tidak baik juga ada. Tapi jangan pukul rata semua polisi. Itu oknum. Kiai yang tidak baik ada. Ada nggak? Oh? Wah, ada. Nggak usah ditutup-tutupin. Ini sudah hadis. Ma min qaumin illa wa fihim as-solihun wa tolihun. Tidak ada satu kaum kecuali di dalamnya ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Tidak semua orang Madura jadi kiai. Orang Madura yang nyopet juga ada. Tapi jangan dikatakan semua orang Madura copet. Itu yang nggak benar. Iya kan? Orang Betawi yang bagus banyak. Yang tidak bagus ada. Gitulah, agak luas sedikit ada. Gitu. Polisi yang bagus 460.000 polisi. Ya, kalau ada 10 yang tidak benar, katakan ada 30, katakan ada 100 tidak benar. Itu yang benar masih berapa? 460.000. 460.000 yang benar. Jadi jangan main pukul rata. Polisi yang salah ya kita salahkan, tapi jangan sampai polisi yang baik-baik itu. Masih banyak polisi di 460.000 itu. Masih ratusan ribu polisi-polisi yang baik. Cuman kena satu, Pak Sambo lah katakan. Ya cuma itu aja. Yang lain-lain dengan dikaitkan Arifin itu, wah itu polisi buas itu, enggak ada. Yang buas itu ada tentara tidak baik, ada kemungkinan. Tapi tentara yang baik mungkin masih 500. Karena semuanya angkatan itu kalau nggak keliru Pak Polisi 800.000. Seluruh angkatan polisi dengan militer sekitar itu 800.000. Itu militer paling kecil di Indonesia itu. Polisi paling kecil di Indonesia dibanding dengan Amerika Serikat. Ini satu polisi ngawasin berapa puluh orang itu. Ya, 460.000 polisi mengawasi 2.260.000 manusia. Jadi satu polisi berapa puluh ribu yang diawasi itu. Orang itu mestinya satu rakyat satu polisi baru beres dunia. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, bagaimana penjelasan Kiai Haji Syukron Makmun? Nah, maka apabila ada yang mengatakan bahwa ulama ini tidak boleh berpolitik, ada ulama bahkan ketua yang dianggap mempunyai kehormatan yang dihormati oleh seluruh masyarakat, tetapi beliau adalah menolak yang namanya ada unsur politik pada seorang ustadz, pada seorang ulama. Ulama tidak boleh berpolitik. Nah, ini mungkin adalah hal yang sangat fatal karena banyak sekali dalil-dalil yang kita dengar dari Kiai Haji Syukron Makmun, yaitu beliau mengatakan bila ada ulama yang tidak boleh berpolitik, maka saya akan kasih 1000 dalil, 1 karung dalil, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana ulama ini dikatakan tidak boleh berpolitik? Sedangkan ulama lah orang yang berilmu lah, yang sangat bertanggung jawab dalam hal bidang kepemimpinan. Mereka yang bertanggung jawab terhadap pemimpin-pemimpin apa yang ia pimpin adalah bila tidak ada ulama yang meluruskan ada masalah-masalah ini, maka orang-orang awam yang akan berpegang, yaitu bagaimana, apakah ia sanggup meneruskan, yaitu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bila tidak ada ulama, orang yang berilmu yang akan memimpin, bagaimana hancurnya
pemerintah ini. Bagaimana hancurnya dunia ini bila orang yang tidak berilmu yang berkuasa. Makanya setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan seperti yang disebutkan dalam satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ri'ayatih. Nah, setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan apa yang mereka pimpin, dan setiap pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan atas apa yang ia pimpin. Kita sebagai guru akan kita pertanggungjawabkan terhadap murid-murid kita. Kita sebagai ulama akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin, apa yang kita terangkan kepada masyarakat. Kita sebagai presiden, bupati, bahkan seterusnya akan kita pertanggungjawabkan. Bahkan sebagai kepala keluarga pun akan kita pertanggungjawabkan bagaimana terhadap anak-anak kita. Apakah sudah betul kita dalam mendidik atau belum. Kalau memang sudah betul, alhamdulillah. Tapi kalau memang belum, kita akan mempertanggungjawabkan anak kita, saudara kita. Kitalah yang berhak mempertanggungjawabkannya, bukan orang lain. Makanya inilah pentingnya pemimpin yang berilmu, ulama yang terjun ke politik. Karena kalau tidak ada ulama, orang yang berilmu, maka politik ini akan hancur, akan dipergunakan ke tempat yang salah. Semoga kita akan semoga kita akan memiliki pemimpin-pemimpin yang diridhai Allah, yang dicintai oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang suka kepada ulama, yang tidak membiarkan yaitu pengajian ada unsur-unsur politik nih, tidak membiarkan. Apabila politik itu lurus sebagai mana yang ditegaskan dalam hadis dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.